Nah, apa saja sih yang harus teman-teman lakukan dan nggak boleh teman-teman lakukan ketika baru saja galbay di aplikasi pinjaman online? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas 5 tips nih untuk teman-teman yang baru galbay atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, baik itu di Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, EasyCash, ada Kami. Oke ya teman-teman, yang pertama, teman-teman jangan sampai memaksakan jika memang teman-teman tidak ada uang, atau dengan kata lain, jangan sampai teman-teman itu gali lubang tutup lubang hanya karena mencari dana talangan. Nah sekarang yang kedua, jika teman-teman tidak kuat mental atau baru pertama kali, lebih baik teman-teman gak usah sering respon chat atau WA dari DC pinjol tersebut. Kenapa? Karena hal ini akan mengganggu mental teman-teman dan akan membuat mental teman-teman itu drop, serta membuat teman-teman ketakutan yang gak jelas, dan bahkan mungkin teman-teman akan berpikir yang tidak-tidak dan belum tentu terjadi. Kemudian 3, yaitu jangan bayar cicil sebagian. Maksudnya gimana sih jangan bayar cicil sebagian? Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bayar cicil sebagian itu bisa meringankan beban kita. Tapi kalau saya pribadi enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan hal tersebut tapi teman-teman enggak tahu bisa bayar uang teman-teman itu kapan, jadi terkesan sia-sia ya teman-teman. Udah dendanya juga kena, kemudian bunganya juga kena ya teman-teman. Kecuali memang teman-teman telatnya itu cuman 1 bulan aja, bulan depan itu teman-teman bisa bayar pinjaman sampai lunas, itu ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Nah yang keempat nih ya teman-teman, yang mungkin paling penting, teman-teman pastikan siapkan mental, karena bunga teman-teman itu akan berjalan ya mentok-mentok di 100%. Contohnya teman-teman meminjam sepertinya itu 5 juta, maka teman-teman maksimal itu mendapatkan denda dan bunga sebesar 10 juta ya teman-teman. Atau dengan kata lain, hutang teman-teman itu menjadi 2 kali lipat. Yang kelima, yang terakhir, itu nanti teman-teman bisa negosiasikan. Apabila teman-teman cukup lama untuk gagal bayarnya, teman-teman negosiasikan bahwasannya teman-teman bisa enggak untuk membayar pokoknya saja. Nah ini kan enggak mudah juga ya teman-teman, ini memang memerlukan proses dan perjalanan panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 5 aplikasi pinjaman online legal yang harus teman-teman waspadai jika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi tersebut. Kenapa? Untuk teman-teman yang nggak kuat mental, itu akan terus tertekan dan akan membuat teman-teman pusing. Jadi lebih baik hindari kelima aplikasi pinjol legal ini. Yang pertama ada aplikasi Akulaku. Kenapa? Ya udah jelas ya teman-teman, untuk aplikasi Akulaku itu kan sudah menjadi terbesar di Indonesia dan salah satu yang DC-nya itu sudah hampir merata di seluruh kota. Itu pasti ada dan pasti didatengin DC Akulaku ke rumah jika teman-teman itu sampai telat lebih dari 3 bulan. Yang mana ini tidak cocok untuk teman-teman pemula yang nggak kuat mental menghadapi DC lapangan. Nah selanjutnya yang kedua ada Kredivo. Nggak jauh beda ya teman-teman sama Akulaku. Kredivo ini juga aplikasi pinjaman online yang memang DC-nya itu sering banget datang ke rumah nasabah. Itu hampir di seluruh kota juga ada ya teman-teman. Nah meskipun Kredivo ini DC-nya tidak sebanyak Akulaku, tapi tetap ya teman-teman nggak bisa dianggap remeh. Dengan kata lain, di sini untuk teman-teman yang memang ada rencana galbay di aplikasi Akulaku, saya sarankan untuk menghindari aplikasi pinjaman online seperti Kredivo ini ya teman-teman. Yang ketiga ada aplikasi Kredit Pintar. Sama seperti Akulaku dan Kredivo ya teman-teman, aplikasi pinjaman online Kredit Pintar juga itu DC-nya sudah hampir di seluruh kota yang ada di Indonesia. Sudah banyak yang seperti ini ya teman-teman, yang didatangi DC baru 1 bulan telat bayar itu sudah didatangi DC. Karena kan kalau logikanya ya teman-teman, kalau didatangi DC itu kan setelah 90 hari atau 3 bulan telat bayar itu baru didatengin. Terus selanjutnya ada Home Credit ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman harus waspadai jika teman-teman sampai berhutang di Home Credit, jangan sampai teman-teman telat bayar karena teman-teman akan dihadapkan dengan DC-nya. Selanjutnya ya teman-teman, yang terakhir ada aplikasi pinjaman Tunaiku. Untuk Tunaiku itu dimiliki oleh salah satu bank besar ya teman-teman, yaitu Bank Amar atau Amar Bank, dimana ketika teman-teman itu sudah gagal bayar, tentu saja itu kemungkinan ada DC di setiap kota.
Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang akan gagal bayar atau telat bayar, teman-teman harus waspada ya teman-teman. Teman-teman tidak boleh takut berlebihan. Teman-teman jangan menjanjikan sesuatu yang tidak pasti ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.